Pemirsa, seorang remaja dengan bangga menceritakan kepada temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Perbuatan keji itu dilakukan setelah menonton film-film porno di internet. Apa yang mendorong pelaku hingga nekat berbuat sadis? Saksikan dalam Benang Merah, fantasi puber berujung maut. Sabtu September 2024, siswi SMP berinisial AA yang berusia 13 tahun ditemukan tak bernyawa di areal tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan jasad remaja yang turut membantu perekonomian keluarga dengan berjualan balon tersebut mengejutkan warga sekitar. Foto-foto korban saat ditemukan warga bahkan sempat viral di media sosial. Hasil otopsi menunjukkan korban mati lemas karena kekurangan oksigen. Selain itu ditemukan juga bekas luka akibat benda tumpul di leher korban. Sementara itu seorang remaja dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Atas tindak pidana yang ada, tentunya kami juga telah melakukan upaya konfirmasi dan rekonstruksi, di mana telah sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung. Kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas. 2 hari kemudian polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu IS yang berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Menurut keterangan polisi, awalnya IS berkenalan dengan korban melalui temannya yang berinisial M. Setelah itu pelaku dan korban sering berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan di Facebook. Petaka dimulai saat pelaku mengajak korban menonton kesenian tradisional kuda lumping di kawasan Jalan Piparja, Kecamatan Kemuning pada Minggu siang. Setelah bertemu korban, pelaku mengajak korban berjalan-jalan ke lokasi yang sepi diikuti 3 orang anak lainnya. Ketika sampai di TPU Talang Krikil, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual, namun fantasi bejat pelaku ditolak oleh korban. Pelaku kemudian membekap korban, sedangkan 3 anak lain turut membantu memegangi tubuh korban. Korban pun kemudian meninggal dunia karena tak bisa bernafas. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas. Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA, yaitu saudara IS. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya. Kemudian, keempat pelaku yang masih berusia remaja ini membopong jasad korban ke kuburan yang lebih jauh, sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut, tubuh korban yang sudah meninggal kembali diperkosa untuk kedua kalinya oleh para pelaku secara bergantian. Setelah itu mereka menelantarkan jasad korban begitu saja di areal kuburan. Para pelaku kemudian kembali lagi ke tempat pertunjukan seni kuda lumping. Mereka bahkan menceritakan perbuatan keji tersebut kepada teman-temannya yang lain. Lantar daripada psikolog yang ada, terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah
berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Polisi juga menyebut para pelaku yang masih berusia remaja ini terpapar konten pornografi. Hal ini diketahui dari temuan video-video porno di ponsel milik pelaku berinisial IS. Bagi remaja, apalagi yang sudah puber, menonton konten-konten pornografi atau konten seksual seringkali dapat memicu aktivitas seksual dini. Dalam kajian ilmu psikologi, anak-anak usia dini hingga usia sekolah memang memiliki kekhasan dalam hal meniru apa yang mereka lihat. Namun terpapar atau bahkan kecanduan konten pornografi saja tidak cukup menjadi alasan yang kuat untuk mendorong seseorang melakukan pemerkosaan, apalagi pembunuhan. Faktor pengasuhan orang tua dan lingkungan pergaulan sosial juga turut memicu terjadinya tindakan kriminal tersebut. Usia remaja ketika mengalami pubertas menjadi masa penting dalam perkembangan seksual seseorang. Pada masa-masa ini pula, fantasi seksual seseorang mulai terbentuk menjadi normal, memiliki kelainan, atau bahkan menyimpang. Kelainan seksual atau parafilia bisa dimulai sejak masa remaja dan berlanjut hingga dewasa. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kombinasi dari proses biologis, interpersonal, dan kognitif seseorang. Dalam banyak kasus, parafilia atau kelainan seksual yang tak segera ditangani bisa berubah menjadi gangguan perilaku di kemudian hari. Gangguan perilaku seksual yang parah bahkan dapat menghasilkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau bahkan pembunuhan sadis. Di Depok, Jawa Barat, seorang mahasiswi tewas dengan kondisi terikat di sebuah rumah kontrakan. Tak berselang lama, seorang ibu mendapat pesan WA dari anaknya yang mengaku telah membunuh pacarnya sendiri. Pelaku tersebut ternyata juga memperkosa 2 korban lain, salah satunya anak di bawah umur.